Berani tidak aparat keamanan melakukan penangkapan dan memberikan sanksi hukum kepada Yahya Walloni selain Paul Zeng. Jangan sampai hukum ini terkesan tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seorang YouTuber asal Indonesia yang bernama Jose Paul Zeng yang telah melakukan penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam. Kita semua tentu sangat merasa kecewa, marah, kesal atas pernyataan, atas tindakan yang dilakukan oleh Jose Paul Zeng yang telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Ini jelas-jelas sudah mengganggu kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia, dan ini sudah jelas-jelas mengganggu kesatuan dan persatuan di negara kita ini yang sudah dibangun sejak dari dulu kala. Nah teman-teman, tentu dengan tindakan bodoh, tindakan yang bobrok yang dilakukan oleh Paul Zeng ini, semua orang sangat marah dan mengutuk keras, mengecam keras aksi tindakan yang dilakukan oleh Paul Zeng ini. Dan kini Paul Zeng tengah diburu oleh Kepolisian Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Interpol. Untuk diketahui kita bersama bahwasanya Jose Paul Zeng ini sudah tidak berada di Indonesia sejak 11 Januari 2018 yang lalu. Dan menurut pengakuan yang bersangkutan, kalau dia bukan lagi warga negara Indonesia karena telah pindah ke warga negaraan. Tapi menurut pengakuan dari pihak kepolisian, yang bersangkutan ini masih menjadi warga negara Indonesia. 2018 yang lalu, Paul Zeng ini minggat dari Indonesia dan sempat ke Hong Kong dan sekarang berada di Jerman. Kita mengharapkan supaya kepolisian bisa berhasil untuk menangkap yang bersangkutan dan membawanya kembali ke Indonesia untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik ini. Jujur teman-teman, sebenarnya saya tidak suka atau tidak mau untuk membahas hal-hal seperti ini, apalagi yang berkaitan dengan penistaan agama. Karena hal-hal yang berbau agama itu sangat sensitif sekali, membuat orang mudah untuk tersinggung. Tapi apa boleh buat, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Tentu saja saya juga sebagai warga negara yang sangat mencintai yang namanya toleransi, mencintai yang namanya keberagaman, angkat bicara terkait dengan hal seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Paul Zeng ini tidaklah jauh berbeda yang dilakukan oleh Yahya Walloni, seorang mualaf yang kini menjadi ustadz. Ya, mungkin saja menjadi ustadz dadakan. Yang melakukan penghinaan agama itu bukan hanya dilakukan oleh Jose Paul Zeng, tapi juga termasuk dengan Yahya Walloni yang kerap menghina, menista agama Kristen. Dan itu dia lakukan secara terus-menerus dan atas kesadaran dirinya. Termasuk juga dengan Paul Zeng, apa yang dia lakukan itu atas kesadaran dirinya. Bahkan Paul Zeng juga menantang kepolisian, menantang warga negara Indonesia. Bagi siapa yang berhasil melaporkan dia ke polisi dan polisi berhasil menangkap dia, maka dia akan memberikan satu orang 5 juta. Kalau 5 orang yang melapor berarti 5 juta. Masing-masing 1 juta, 1 juta. Nah, ini sama dengan Yahya Walloni yang menantang untuk masyarakat lapor dia ke polisi. Dan sekarang kita lihat, penghinaan itu bukan hanya terjadi dari Kristen ke Muslim, tapi ada yang dari Muslim juga ke Kristen. Sekarang kita lihat, berani tidak aparat keamanan melakukan penangkapan dan memberikan sanksi hukum kepada Yahya Walloni selain Paul Zeng. Jangan sampai hukum ini terkesan tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas. Kita ingin kejadian ini berlaku adil, dan kita mengharapkan supaya peristiwa penghinaan dan penistaan ini untuk kali ini cukup sampai di sini.
Kedepannya kita harapkan supaya antara pemeluk beragama tidak lagi menyampaikan ujaran-ujaran kebencian atau penistaan kepada agama lain. Maka dari itu kita minta pihak kepolisian agar selain menangkap Paul Zeng, juga polisi harus berani menangkap Yahya Walloni yang sudah terang-terangan menista, menghina agama Kristen secara masif. Bahkan itu dilakukan secara sadar. Kita sangat mengharapkan adanya keadilan di negeri ini. Jangan sampai nanti seperti kata pepatah, gajah di depan mata tak nampak, tapi tikus yang di seberang sungai sana nampak. Ini ibarat seperti Paul Zeng itu. Paul Zeng yang jauh di Jerman sana, bahkan polisi bisa bekerja sama dengan Interpol. Nah, bagaimana dengan penista Kristen yang sekarang berada di Indonesia, yang masih merajalela, yang masih secara masif menyampaikan ujaran-ujaran kebencian kepada agama minoritas di Indonesia? Polisi juga harus berhasil atau berani untuk menangkap Yahya Walloni dan juga untuk oknum-oknum penceramah yang pernah menista atau menghina simbol-simbol Kristen, sembahan-sembahan Kristen. Seperti ada oknum penceramah yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, atau ada yang mengatakan bahwa kalau Yesus lahir itu bidannya siapa. Saya tidak perlu sebut namanya, pasti kalian semua tahu. Kita mengharapkan adanya keadilan. Tangkap Paul Zeng, tangkap juga Yahya Walloni dan penista-penista Kristen yang lainnya. Kita mengharapkan supaya keberagaman yang ada di Indonesia ini bisa terawat dengan baik, dan kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan yang ada di Republik ini. Kita minta supaya keadilan itu berjalan tegak lurus. Jangan sampai kesannya hukum itu tajam ke minoritas tapi tumpul ke mayoritas. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.